Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, channel belajar fisika dan matematika. Nah, sekarang kita akan tuntaskan sekalian tentang materi listrik dinamis. Ini berkaitan dengan soal rangkaian hambatan yang katanya hot ini ya, katanya hot karena bentuknya unik-unik. Bentuknya unik, jadi ini ada 4 ini nanti ya, 1 2 3 A B C D itu nanti kita coba bahas, kita diskusikan satu persatu. Silahkan teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan bisa naruh komentar ya. Oke, kita mulai dulu ya. Ini ada A, B, C. Kita mulai dari yang B aja dulu ya, yang mudah kelihatannya ini ya. Oke, yang mudah dulu kita kerjakan dari yang mudah dulu. Yuk. Sekarang ini yang B. Jadi tentukan hambatan total AB. Nah, jadi hambatan total ABA mana? A titik A ini A ya. Ini adalah B. Oke, saya perjelas. Berarti nanti prinsipnya kita adalah menentukan jalur-jalurnya, jalur-jalur seri, terus jalur paralel. Itu dari mana? Dari aliran arus listrik. Nanti kita tentukan kalau yang sejalur berarti seri, kalau yang ada titik percabangan dan titik pertemuan maka itu adalah paralel. Oke, kita mulai. Misalkan kalau ditanyakan dari totalnya AB, berarti titik awal kita mulai adalah A dan titik akhirnya adalah B. Berarti kita mulai dari sini ya. Misalkan arus mengalir dari A menuju B. A mengalir ke sini melewati 4 ohm ya, 4 ohm ini. Kemudian di sini ada ketemu titik percabangan. Nah, dia bisa lewat sini, bisa lewat sini. Oke ya, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Nah, kita lihat yang lewat sini dia melewati 2 ohm. Satu jalur masih melewati 1 ohm. Melewati 3 ohm. Berarti 2, 1, dan 3 ini adalah seri karena lewat ada jalur yang sama, jalur sama berarti dia apa? Seri. Oke, gitu aja gampang. Oke. Nah, terus kemudian ketemu lagi di titik sini. Ada titik percabangan. Ternyata yang sini tadi melewati 6 ohm saja terus ketemu di titik sini. Nah, berarti dua ujung percabangan yang sama, inilah yang dinamakan apa? Dua ujung percabangan yang sama dinamakan apa? Paralel. Oke. Nah, itu kuncinya ya. Berarti nanti ketemu lagi titiknya di mana? Di sini tadi toh. Nah, di sini tadi berubah lagi ke sini lewat jalur utama lagi. Oke. Berarti kita hitung dulu yang seri ya kan. Rangkaiannya kan jadi begini kalau kita susun menjadi gambar yang mungkin teman-teman lebih mudah. Ini 6 ohm, ini. Nah, boleh disusun begini kan? 2, 3. Nah, dia ketemunya di antara 6 ohm sini, ini ya 6 ohm, ini 4. Dan di sini adalah 5 ohm. Di sini berapa? 2, 1, 3. Berarti yang ini adalah apa tadi? Seri dulu. Seri kita hitung R serinya, berarti dijumlahkan 2 tambah 1 tambah 3 ketemu 6 ohm. Berarti ini bisa digantikan dengan hambatan 6 ohm. Kemudian antara sini dan sini dia dan ujung percabangannya dan ujung pertemuannya sini adalah sama, berarti dia paralel. Maka rangkaiannya bisa diganti begini kan. Ini adalah R paralel antara mana? 6 ohm yang sudah kita serikan ini tadi dengan 6 ohm ini. Berarti berapa R paralelnya? 6 dan 6. 1 per R paralel ini ya, kita hitung R paralelnya ini sama dengan 1 per 6 ditambah 1/6 kan gitu, sama dengan 2 per 6. Berarti R paralelnya kita balik 6 per 2 atau 3 ohm. Berarti sini adalah 3. Nah, di sini adalah 4, 3, di sini adalah 5. Jadi totalnya R totalnya tinggal di apa kan ini? Di seri kan itu. R totalnya tinggal di seri. Serinya berarti dijumlah 7 tambah ini 12 ohm. Sudah selesai. Gampang toh? Kuncinya apa? Temukan jalurnya dengan mengalirkan arus listrik. Ini yang B. Sekarang kita kembali yang mana? Yang A ya, kita ke yang A ini. Oke, yang A kita lihat sini ya. Kita coba di sini yang A. Yang A silahkan. Kalau mau ada tanya bisa di komentar ya. Oke, boleh di-share ini ke teman-temannya yang membutuhkan biar semakin bermanfaat kan gitu. Ini yang A. Yuk, sekarang perhatikan gambar berikut. Berapakah nilai hambatan pengganti antara titik apa? A dan F. Ini yang perlu di garis bawahi, A dan F. A mana? Ini A.
ini adalah A, ini ya A, dan F mana? A, B, C, D, ini E, berarti sini O, ini F ya, ini titik ini. Oke ya, antara A dan F. Jadi semua jalur yang akan dilewati arus ketika berjalan dari A ke F itu kita perhatikan. Tapi bagi jalur yang tidak akan dilewati dari A menuju F, kita bisa buang. Itu pertama kali kita bisa menyederhanakannya itu. A menuju ke F, bisa lihat mana? Sini. Oke ya. Oke, belok sini enggak? Enggak, kan F-nya di sini, berarti beloknya ke sana. Berarti di sini bisa dibuang. Oke ya. Lewat sini, boleh? Iya, boleh. Nah, ini ada percabangan belok sini. Iya, belok sini ke F langsung. Belok sini kan juga ke F. Lewat sana enggak kira-kira? Enggak mungkin, karena F-nya ke sini, ini enggak ada jalur terusannya kan gitu. Ini F sudah selesai, ini perlu ke sana enggak? Enggak, ini kita buang juga. Sudah selesai, berarti rangkaiannya kita gambar tinggal gini ya. Oke, kita gambar, yuk kita sederhanakan. Caranya begitu. Ini C ya toh, ini A, kemudian dia nyampe C, lewati ini, belok ke sini kedua lagi, terus nyampe deh di titik F. Oke, jadi yang jalur atas berarti lewat 2 nyampe titik E ini ya. Ini jadi nyampe titik D, ini sampai titik E sini, terus belok ke sini kan. Nah, ada lagi. Nah, ini 2, ini berapa nih? 2, ini 2 juga, ini 4, ini 2. Oke, sudah selesai. Nah, jalurnya tinggal begini, sederhana. Kalau nanti misalkan yang ditanya A ke B, berarti ya jalurnya dari A ke B. Misalkan kalau ditanyakan ini, berarti ini tidak boleh dihapus. Lewat sini boleh, muter sini, B. Misalkan yang sini dihapus, karena tidak akan dilewati ketika A menuju ke B. Itu. Wah, jadi bisa dimodifikasi macam-macam. Intinya hilangkan jalur yang tidak dilewati arus. Kalau sudah, kita kembali ke cara tadi, lihat jalur mana yang sejalur, mana yang bercabang. Nah, percabangan paralel sejalur berarti seri. A ke F, kita lihat dari mana? Ini set jalur utama, arus utama ya. Cabang ke sini. Oke, cabang ke sini. Ini jalur sini lewati ini. Ini berapa tadi sih? 6. Oh, 6 ya, 6. Lewati 6, lewati 2 ke F, berarti 6 2. Ini adalah seri karena dilewati jalur yang sama. Oke, ini 2 lewati 2 lagi ke E, belok ke sini, masih satu jalur ke 4. Nah, berarti ini juga seri. Oke lah. Antara titik percabangan ini, karena cabangnya sini dan cabang ke sini, kemudian cabangnya sini ketemu titik sini, dan ini juga ketemu titik sini, berarti ujung cabangnya dan ujung pertemuannya sama, maka kedua titik ini adalah titik paralelnya. Maka kita bisa gambarkan rangkaian yang lebih sederhana. Ini A berarti 2, yang lebih mudah dipahami, nyabang ke atas, lewati 2 lewati 4 kan gitu, ketemu di sini ke F kan gitu ya. Yang ke bawah melewati 6, melewati 2 melewati sini, ketemu ke F. Sudah deh, ini 2, ini 2 4, ini 6 2 sudah ketemu. Tinggal gimana tadi, ini di seri, ini kita seri berarti R seri 1 berapa ini? 4 2 tambah 4 sama dengan ketemu 8 ohm ya. Ini seri juga, R seri 2, R seri yang kedua sama dengan berapa? 6 tambah 2 ketemu 10 ohm. Oke, berarti antara dua jalur titik ini, cabang ini adalah di paralel, R paralelnya. Nah, gitu ketemu toh. Jadi rangkaiannya begini toh. Ini ada di R, F, ini A, ini adalah 2, sini adalah R paralel. Nah, kita tinggal nyari R paralelnya antara 1/R1 RS1 seri 1 tadi berapa? Di atas ini 8. Oke, 1/8 ditambah 1/10 benar ya. Ini 2 8, ini 8 10 benar. Oke. Kita jadikan berapa? Biar sama. 40. Ini 5. Sini 4. Berarti ketemu berapa ini? 9/40 ya. Atau R paralelnya sama dengan 40/9. Oke, 40/9 kalau pendekatannya yang gampang-gampangan
Ini misalkan 10 berarti kan mendekati nilai 10 gitu aja ya, mendekati nilai 10 ohm. Oke, berarti ini mendekati nilai 10 ohm. Nah, berarti ini R totalnya tinggal di seri. R totalnya berarti di seri 2 ditambah 10, 12 ohm ya. Kita pakai pendekatan nih tadi ya, biar enak ngitungnya, mudah ngitungnya. Oke, gimana, mudah toh? Nah, bisa tanya-tanya di komentar kalau masih belum paham. Wah, ini sekarang yang C dan D ini lebih sepertinya lebih seram. Lebih seram. Kita cepat aja ya. Ini cepat kayak tadi, prinsipnya sama. Oke, yang C sekarang. Gimana? Sudah? Ini ya. Nah, tentukan hambatan antara titik A dan B. Total hambatan antara A dan B, 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 A dan B. Gimana ini? Kok macam mikir Mas. Ayo, ini A dan B. A ini, B sini. Oke. Kita lewati A menuju ke jalur B. Berarti ini semuanya bisa dilewati. Tidak ada jalur yang akan terbuang karena bisa menuju ke B semua ini ya. Oke, set lewat sini boleh, lewat sini boleh. Begitu. Oke, yuk kita gambar. Ini jalur sini. Kita langsung belajar menggambar dengan cara seperti ini ya. Bentar, ini titik A. Kita sederhanakan gambarnya biar mudah. Atau teman-teman kalau sudah bisa pasti bisa ngelihat dengan gampang. A, cabang ke sini. Ini cabang ke sini. Ini kemudian cabang ke sini, cabang ke sini. Berarti cabang ini lewati ini, berarti yang ini nanti adalah seri. Cabang sini. Dek. Berarti ini adalah seri. Oke, gampang tuh. Terus ketemu di sini, ini cabang ini akan ketemu di sini. Berarti ini adalah di paralel. Oke. Ya, gampang lah. Kita sederhanakan ya kalau gitu gambarnya. Yo, sebentar. Kita ketemu dua cabang besar. Berarti ini kita buat cabang besar. Set. Cabang besar. Set. Yang atas lewat ada 6 ohm. 6 ohm. 6 ohm cabang lagi 2. Set ya toh. Cabang atas ketemu 2 bawah ini toh. Berarti ini 6, sini tadi lewati 2, di sini lewati 2. Ini adalah 2 juga, ke bawah ini, ke sini juga 2. Nah, kemudian ketemu di titik sini, berarti ini bergabung menjadi 1. Terus di sini ternyata setelah gabung dia pisah lagi. Nah, boleh kita gambar begini agar lebih gampang. Pisah lagi ke jalur mana ini? 1 ini ke atas. Nah, ke atas yang sini aja ya, ini set, ajian yang sini. Nah, ketemu set di mana? Loh, enggak ketemu Mas, ini jalurnya sama. Nah, ini kan enggak ada sama apa-apa sama sekali, ini dianggap adalah titik pertemuan yang sama. Karena dia langsung terhubung oleh satu kabel tanpa penghantar, tanpa hambatan. Nah, berarti gitu. Nah, ini set di sini, ketemu di titik sini. Nah, ternyata titik temuan ini adalah langsung menuju ke titik apa? Titik B. Ini kan titik B ini kan. Nah, ke 5 sini. Jadi jalur bawah tadi lewati 5 ohm. 5 ohm. Nah, 5 ohm ini ternyata kalau dilihat ini langsung ke titik B. Oh, berarti tidak ada lagi, langsung ke sini. Sudah selesai. Ini berapa ini? Berarti ini adalah 4. Yang sini juga 4 ini tadi. Oke, sudah selesai. Kan kalau gambarnya gini gampang. Ini diapakan? Seri dulu. Berarti ketemu 4. Ini diapakan? Seri, ketemu 4. Kedua titik cabang ini di paralel. Ya dah, di paralel 1 per R paralel berarti 1/4 ditambah 1/4 ketemu 2/4. Berarti R paralelnya dibalik 4/2, 2 ohm. Gitu lah. Nah, ini berarti sudah digantikan dengan hambatan berapa ini di paralel 2 ini ketemu 2 ohm. Ini sama, digantikan 4/4 tadi kan 2 ohm juga tuh. Berarti gambar rangkaiannya jadi gini tuh. A ketemu atas 6, ketemu sini, ini hasil paralelnya ini sudah 2 tadi tuh. Ini hasilnya ini 2, sudah ketemu B. Nah, ini 5, sudah ketemu B, sudah selesai. Kalau begini udah gampang. Berarti ini 6, sini ketemu 2, ini 2, sini berapa tadi? 5. Berarti ini diseri dulu 10 kan gitu, dijumlah 10 toh. Nah, 10 dan 5 diapakan? Di paralel. Berarti 1 R paralelnya atau R totalnya 1/5 tambah 1/10 sama dengan 10
10, 2 ditambah 1 ketemu 3/10. Atau R paralelnya jadi 10/3 ohm. Gampang sekali. Oke. Yuk santai aja. Kita ke rangkaian yang ke berapa? 4. Rangkaian keempat. Rangkaian keempat ini coba ayo rangkaian keempat. C. Rangkaian keempat yuk. Rangkaian keempat ini teman-teman ya. Oke, kita besarkan. Waduh, gambarnya tidak jelas ini, ngirimi. Berapa ini? R1 ini 6 ya, ini 6 tak perjelas 6. Sini sepertinya berapa ini? 1 ya ini. 1 kayaknya ini. 1 ohm ya. Ini 10 ohm sini. Aduh, berapa ini? Aduh, Dek. Enggak kelihatan, Dek. Aduh, Dek. Ini 6, ini 6, ini 6. Ini sepertinya adalah 2. Oke, ini 10. Aduh, berapa Dek ini, Dek? Ini berapa, Dek? Ini berapa, Dek? Aduh, Dek. Ini berapa, Dek? Ini 1 ya. 1 apa 4 ini ya? Aduh. 4 ini 4. Ini 4 juga. Oke, berarti ini kayaknya tadi 4 ini ya, kayaknya. 4. Oke. Ini sepertinya 6. Oke, ini 8. Oke, ini 6 juga. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jalur dari A ke B. A ke B. Berarti jalurnya mana? Set sini ya dah. Bisa lihat sini. Ya dah, bisa lihat sini. Oh, ini C ini dibuang. Ini D dibuang, anggap aja tidak ada toh, karena tidak akan menuju ke B kan gitu. Lihat sini, minggu sini. Berarti ini dan ini apa? Seri ya dah. Terus kemudian ini ada ketemu percabangan, cabang sini dan sini, berarti yang kedua ini jalur sini dan jalur sini paralel. Oke, kita buat ini A. Oke ya, A ketemu 6 ohm ini ya, 6 ohm. Terus dia cabang 2 besar, cabang besar 2. Oke, set cabang 2 besar ini ya, satunya yang di sini lewati 8. Oke, satunya yang lewati 4 ini 4. Nah, setelah 4 dia tuh ketemu cabang ini berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, cabang 4. Ternyata teman-teman cabang 4. Oke, 1. Ketemu cabang 4, kita yang ke atas dulu. Set ini ketemu 10, ketemu 2 ini ya. Ini 10, ini 2 jalur sini. Set ketemu di sini. Nah, ternyata ini titik pertemuan ini adalah sama dengan cabang yang sebelah sini. Berarti ini langsung gandeng sini. Set. Berapa nih? Set ini berapa ini? Ini tadi 6. Nah, ini kan ketemu di sini. Oke, nah sekarang yang ini cabang sini toh, cabang yang ketiga. Set cabang yang ketiga ke sini, ternyata dia tidak langsung ketemu dengan titik cabang sini, tetapi dia ada jalur yang dilewati lagi ini. Jadi setelah titik cabang sini tadi ke B kan ke sini, melewati 4, berarti di sini ada 4, baru ketemu percabangan yang di sebelah sini. Set. Gini dah, ketemu percabangan yang sebelah sini ini. Nah, di jalur lagi ke sini, dia ke B, menuju ke B, ketemu 4 lagi. Aduh, ini ketutup saya nanti itu. 4 ke sini ya. Terus ketemu 4. Ternyata dia 4, setelah 4 sini ada ketemu titik pertemuan dengan jalur yang sebelah sini. Berarti ini jalur cabang yang keempat tadi. Oke. Ketemu cabang sini. Oke, ketemu di sini dah. Nah, baru titik percabangan di sini adalah ketemu dengan yang 8 sini. Wow, asik dah. Oke. Ini adalah titik B. Maka yang dihitung dulu anak ya. Ini seri 12. Kemudian ini paralel dengan ini. Hasilnya paralel ini kemudian di seri, ini kan jadi R paralel loh. Hasilnya ini di seri dengan sini. Hasilnya setelah seri ini di paralel dulu dengan ini. Setelah hasil paralel ini di seri dengan ini. Setelah hasilnya paralel dengan ini di seri dengan ini, ya dah. Di paralel dengan ini ya, di paralel. Setelah itu ini selesai semua di seri dengan ini, baru di paralel dengan 8. Bisa dicoba? Ayo tebak-tebakan ini, silahkan temukan jawabannya dan bisa tuliskan di komentar. Sudah saya kasih clue, tinggal teman-teman mengerjakan. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat, share ke teman-temannya semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.